Wajah di balik kaca, pertemuan mengerikan dengan refleksi yang ingin menggantikanmu. Mira selalu merasakan tarikan aneh menuju rumah tua yang terletak di ujung kota. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Dinding batu yang hancur dan jendela yang pecah menjadi pengingat akan tempat yang dulunya penuh dengan kehidupan. Meskipun ada banyak legenda lokal dan peringatan, Mira, yang didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, memutuskan untuk masuk. Setelah bibinya meninggal, Mira mewarisi jurnal kulit kecil yang telah ada di keluarganya selama bertahun-tahun. Jurnal itu berisi gambar-gambar aneh tentang cermin dan catatan-catatan kriptik tentang cermin yang mengingat. Tulisan-tulisan itu berbicara tentang sebuah rumah besar dan kaca yang aneh yang mengamati, menunggu, dan mengonsumsi. Kata-kata yang menakutkan ini, ditambah dengan reputasi rumah tersebut yang angker, menarik Mira seperti magnet. Dia harus melihatnya sendiri. Pada suatu malam yang sejuk di musim gugur, Mira akhirnya tiba di rumah itu. Siluetnya yang besar dan gelap berdiri di depannya saat dia melangkah ke jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan. Pintu depan berderit terbuka, mengungkapkan udara yang tebal dengan debu dan pembusukan. Di dalam, rumah itu tampak beku dalam waktu, dengan tangga yang runtuh dan wallpaper yang terkelupas. Tetapi ada satu pintu yang tampak berbeda, pintu kayu yang tidak tersentuh di ujung lorong panjang yang sempit. Kata-kata dalam jurnal terngiang di pikirannya saat dia meraih gagang pintu. Di balik pintu itu, sebuah ruangan yang diterangi cahaya redup dan keperakan menunggunya, dipenuhi dengan cermin, beberapa tinggi, beberapa pendek, semuanya berkilau dengan cahaya yang tidak alami. Namun, satu cermin, sebuah cermin panjang penuh, memanggilnya. Cermin itu terasa berbeda, itu mengamatinya. Saat Mira berdiri di depannya, refleksinya mulai berubah. Postur tubuhnya sedikit membungkuk, matanya menyipit. Awalnya itu halus, tetapi segera, senyumnya yang tercermin menjadi predator, dan matanya berubah menjadi hitam yang tidak alami. Refleksinya membisikkan peringatan yang mencekam, kamu tidak seharusnya di sini. Panik melanda Mira saat refleksinya semakin hidup, gerakannya mencerminkan gerakan Mira. Tetapi dengan sentuhan yang mengerikan, senyum itu melebar dengan dingin, dan suaranya semakin mendesak, kamu sekarang milikku. Terkurung, Mira mencoba melarikan diri, tetapi pintu tidak terbuka. Cermin itu berdengung dengan suara yang aneh, dan refleksinya tampak keluar dari kaca itu sendiri. Tidak lagi hanya sebuah refleksi, itu sekarang menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang gelap. Terbelit dan haus, Mira berjuang dengan sekuat tenaga, berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya, tetapi saat dia berlari melalui rumah, refleksinya mengikutinya. Itu tidak lagi sekadar gambar. Itu telah melangkah ke dunia, mempermainkannya dengan mata dingin dan kosong. Mira melarikan diri dari rumah itu, jantungnya berdegup kencang. Tetapi beban kehadiran cermin itu tidak pernah meninggalkannya. Hari-hari berlalu, tetapi setiap kali dia melihat ke cermin, ada yang salah. Refleksinya bergerak tanpa dirinya, tersenyum tanpa dirinya, dan membisikkan hal-hal yang tidak bisa diabaikannya. Suara yang mencekam itu terus bergaung di pikirannya, aku akan menunggumu. Dan suatu hari, Mira berdiri di depan cermin, dan tidak ada lagi perbedaan antara dirinya dan makhluk yang mengenakan wajahnya. Rumah itu masih berdiri, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mendekat. Warga setempat berbisik bahwa siapapun yang terlalu lama menatap cerminnya akan kehilangan diri mereka, terperangkap selamanya dalam refleksi, di mana kaca selalu menunggu untuk mengklaim mereka.